Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SUSD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk update analisa persiapan kita di minggu depan di SUSD ya. Dan di sini kita lihat kemarin update-nya, yap, seperti yang kalian lihat dia mencapai target kita, bahkan melebihi target kita dan hampir mencapai target psikologi. Ini saya bagikan di website saya dan saya bagikan di grup Telegram. Jadi buat teman-teman semua yang belum bergabung ke grup Telegram, silahkan bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video. Ini saya bagikan kemarin analisanya. Dan buat teman-teman semua yang ambil peluang dan momentum di analisa yang saya bagikan, selamat profit ya. Semoga hasilnya memuaskan untuk teman-teman semuanya. Jadi kepada kesempatan kali ini saya akan updatekan analisanya untuk teman-teman semuanya. Di sini saya akan hapus dulu dan masuk ke time frame daily. Oke, di time frame daily di sini terlihat momentum kenaikan masih kuat ya. Jadi potensi untuk minggu depan ini masih kuat untuk melakukan kenaikan, dan target saya dia akan mencapai 3000. Ini kemarin dia sampai di 3600 ya. Artinya target saya juga sudah tercapai di 3600, dan target hari minggu depan saya melihat dia akan ke 3620 sampai 3650. Itu untuk target saya ya. Yang kenapa saya mengatakan itu akan menjadi target saya minggu depan, karena di sini ada konfirmasi ya, yang dimana di sini kenaikan bullish yang cukup kuat, dan di sini dia membentuk candle bearish yang masih belum memberikan konfirmasi yang cukup valid ya. Jadi dominan untuk minggu depan masih akan melakukan kenaikan, tapi kita harus tetap perhatikan juga dulu untuk hasil news yang akan rilis minggu depan ya, yang dimana minggu depan ini akan ada news apa ya. Kita cek dulu guys. Untuk minggu depan tanggal 8 ada news payroll annual revisi, ada PM. Oke, untuk minggu depan yang harus kita waspadai adalah news PMI, core inflasi ya, news inflasi dan Michigan consumer sentiment. Itu yang akan kita waspadai untuk minggu depan, dan review newsnya akan saya bagikan lagi di website dan juga grup Telegram. Jadi buat teman-teman semua yang mau dapat update-nya, kalian bisa bergabung ke grup Telegram ya, untuk melihat preview dan prediksi saya untuk news minggu depan. Nah, di sini kita akan kembali lagi ke SUSD. Jadi target saya untuk minggu depan masih bullish ya, masih kuat bullish untuk minggu depan. Kita coba lihat dulu di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam di sini dia buat penurunan yang dimana kalau kita lihat ada potensi dia akan buat retestnya dulu, tapi menurut pandangan saya ini akan retest. Nanti saya akan buatkan area buy-nya ya, saya akan buatkan area buy-nya. Kita ambil di time frame 4 jam, kita tandain dulu ya. Sini resistor RBS-nya ya, RBS area, golden area. Kemudian kita masuk ke time frame 1 jam. Di time frame 1 jamnya kita masuk ke time frame yang lebih kecil dulu ya, untuk identifikasi marketnya. Oke, di time frame 1 jam kita bisa lihat di sini untuk area buy-nya ya. Ini time frame 15 menit, sorry. Jadi ini saya akan jadikan sebagai entry high risk ya, high risk entry. Nanti saya akan jelaskan ya. Sini saya masukkan dulu semuanya. Ini medium risk. Kemudian ini kita akan jadikan sebagai low risk ya, yang dimana area golden Fibonacci-nya ini bertepatan dengan area RBS-nya juga ya, yang sebelumnya terbentuk di minggu kemarin. Ini akan jadi low risk entry. Oke.
Nah, jadi di sini kalau kita lihat dari pergerakan dan momentum dari SIUSD saat ini, kita bisa melihat bahwa ini akan masih memungkinkan terjadi kenaikan yang dimana di sini dia potensi membuat pola rally base rally lagi ya. Jadi dia akan retest minimal di medium risk ya, atau dia akan buat week dulu, week panjang ke low risk kemudian naik lagi ya. Jadi untuk terjadi penurunan dia wajib breakout di bawah dari 3547. Nanti saya akan updatekan untuk analisis penurunannya. Untuk saat ini saya akan lebih dominan ke bullish. Jadi untuk target untuk minggu depan ya. Jadi apabila di sini terjadi ketika pembukaan market dia terjadi gap up ya. Jika dia terjadi gap up, maka misal dia gap up ke atas dulu di sini, maka tunggu dulu dia retest ya. Dia retest lagi ke sini baru masuk buy ke area 3614 ya. Ini ke area target kita 3614. Kemudian untuk selanjutnya apabila di sini terjadi gap down, maka kita akan tunggu di medium risk atau di area low risk untuk target ke 3614 untuk minggu depan ya. Jadi ini di sini nanti akan menjadi titik supply ya. Ini akan menjadi titik supply di area ini. Nanti kita updatekan lagi analisanya seperti apa. Untuk sementara kalian bisa pantau dulu untuk area-area ini. Ada 3 area. Yang pertama high risk entry di kisaran 3589 dan 3583. Kemudian medium risknya di area 3578 dan 3574. Kemudian low risk itu di 3567 dan 3558. Jadi silakan diperhatikan area-area itu dan target berikutnya ya, karena kalau di sini kita sudah melihat target pertamanya. Jadi ketika kalian mendapat medium risk entry, kalian bisa ambil target di 3600 untuk target psikologisnya. Kemudian target selanjutnya di 3614 untuk target sampai dengan yang saya katakan tadi di 3620 sampai 3650 itu kita bisa menggunakan Fibonacci extension. Kita bisa ambil dari sini ya. Jadi kita asumsikan kalau semisal dia sampai di medium risk atau kita ambil sampai di low risknya ini, targetnya untuk 3550 itu bisa dicapai sampai 3556 ya. Ini menggunakan Fibonacci extension. Jadi masih ada kemungkinan dia akan ke area tersebut ya, minimal di 3620. Ya, untuk cari sellnya nanti kalian bisa pantau 3620 sampai 3623 ya. Untuk cari sell yang bisa memberikan perlawanan kuat, kemungkinan besar di situ akan terjadi perlawanan kuat dulu untuk terjadi koreksi dalam dulu ya sampai 100 atau 200 pips. Jadi mungkin seperti itu untuk pandangan analisa saya pada SIUSD minggu ini. Jadi silahkan dipantau untuk teman-teman semuanya, semoga bermanfaat ya. Jadi kita akan coba cek juga indeks dolar. Di indeks dolar kita lihat dulu di time frame daily. Di sini dia sudah mau breakout ya. Jadi analisanya belum terlalu signifikan dari analisa sebelumnya, dan di sini dia kemarin sempat breakout, ternyata fake break ya karena tertahan di area SBR ya. SBR yaitu support yang menjadi resisten dan sudah beberapa kali dicoba namun masih memberikan perlawanan yang kuat. Dan kalau kita lihat di sini dia membentuk lagi resisten trendline ya. Dia membentuk lagi resisten trendline di sini yang memungkinkan ini akan terjadi penurunan lanjutan. Namun kalau saya lihat dia potensi akan retest dulu ya. Jadi ada potensi untuk SIUSD terjadi gap down dulu. Jadi kalau kita ukur Fibonacci retracement, dia potensi retest dulu ke area 9805 dan 9822. Jadi dia potensi dulu koreksi ke sini, kemudian drop lagi ke 9716. Jadi itu untuk update analisa saya pada indeks dolar saat ini untuk pergerakan sementara ya. Jadi silakan dipantau. Untuk terjauhnya masih tetap dengan analisa sebelumnya, yaitu di kisaran 94 dan 95 ya untuk target penurunan dari indeks dolar. Jadi mungkin seperti itu untuk pandangan saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.